bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka akan mengalami keterpisahan ini selama-lamanya. Jadi kalau bagi orang yang percaya, tidak akan terpisah lagi. Tetapi bagi mereka yang belum percaya, mereka akan mengalami keterpisahan ini. Jadi saudara, jika saudara sampai saat ini, yang sudah sekian lama beragama Kristen, bahkan mungkin sudah berpuluh-puluh tahun, sudah dibaptis, sudah ikut katekisasi, sudah ditabisidi, sudah ikut perjamuan, itu bukan jaminan bahwa saudara adalah orang yang sudah percaya pada Kristus. Kalau saudara tidak percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saudara tetap akan mengalami keterpisahan ini. Karena itu saudara, kita harus memberitakan ini kepada semua orang. Karena itu jangan pernah beranggapan bahwa kita mempunyai atau kita adalah seorang yang rajin di gereja, selalu aktif di dalam melayani, membantu pelayanan dan sebagainya. Dalam hal-hal rohani, mungkin ikut paduan suara dan sebagainya. Rajin memberikan persembahan dan sebagainya. Dan kita merasakan bahwa saya tidak mungkin terpisah dari Allah. Ingat, tidak peduli saudara adalah aktivis gereja, saudara boleh rajin membantu pelayanan dalam gereja, aktif dalam hal-hal rohani, aktif dalam sebuah kegiatan gereja dan sebagainya. Tapi jika saudara tetap tidak percaya Yesus, saudara pun tetap mengalami keterpisahan ini. Saudara-saudara sekalian, salah seorang murid Yesus rajin melayani, pelayanan setiap hari bersama dengan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Mati, masuk neraka. Nah, kalau seorang yang murid Yesus atau seorang rasul saja seperti Yudas Iskariot mati dan masuk neraka, itu artinya tidak menutup kemungkinan kita juga pasti akan mengalami itu, sekalipun kita rajin pelayanan. Saudara-saudara sekalian, Yudas tidak masuk neraka karena dia menjual Yesus. Yudas juga tidak masuk neraka karena dia tidak melakukan tugasnya dengan baik. Tapi Yudas masuk neraka karena dia tidak percaya Yesus. Saya pernah satu kali memposting status di WA. Saya mengatakan bahwa Yudas Iskariot yang adalah rasul atau jabatan tertinggi di dalam hal rohani saja bisa masuk neraka. Nah, kalau seorang rasul saja bisa masuk neraka, itu artinya jabatan tidak menyelamatkan siapapun juga. Lalu seorang pendeta menanggapi saya, lalu dia mengatakan, Yudas itu masuk neraka bukan karena dia tidak percaya Yesus. Justru karena dia percaya Yesus, makanya dia menjadi rasul. Tapi Yudas masuk neraka karena dia tidak melakukan tugasnya dengan baik. Dan saya mengatakan bahwa tidak. Orang yang masuk neraka itu pasti karena tidak beriman kepada Yesus. Tapi karena mungkin orang itu mempunyai jabatan sebagai pendeta, jadi mungkin dia takut jangan sampai dia juga akan masuk neraka menyusul Yudas. Karena itu dia mengatakan bahwa dia seolah-olah jabatan itu bisa menutupi dosa-dosanya, atau orang yang berjabatan secara rohani itu bisa diselamatkan. Makanya saya pernah tanya kepada salah seorang teman, yaitu teman kita juga tapi tidak aktif lagi, yaitu Ahmad Dixon. Lalu saya bertanya kepada dia, lalu saya kirim itu. Lalu dia mengatakan bahwa jangan katakan kalau ini adalah kata-kata dari seorang yang mempunyai jabatan, dia bilang. Lalu kita bilang itu dari orang yang punya jabatan. Jadi saudara, sampai-sampai pendeta itu mau mengundang pendeta lain dan mau mendatangi saya di rumah. Dan saya sudah menyiapkan satu pertanyaan untuk mereka. Jikalau mereka sampai datang, saya hanya bertanya satu pertanyaan saja, yaitu carikan di dalam Alkitab satu ayat saja yang mengatakan bahwa jabatan bisa menyelamatkan. Kalau
Kalau tidak ada jawaban atau tidak ada dasar Alkitabnya, maka saya pasti akan menyuruh mereka pulang. Nah, karena itu saudara, jabatan tidak menyelamatkan siapapun. Kalau Yudas Iskariot saja yang seorang rasul, jabatan tertinggi di dalam hal rohani, itu bisa masuk neraka. Pertanyaannya, apakah pendeta bisa masuk neraka? Bisa. Kalau pendeta bisa masuk neraka, bagaimana dengan majelis? Bisa juga. Kalau majelis bisa masuk neraka, guru agama bagaimana? Bisa juga. Guru sekolah minggu? Bisa juga. Jadi, jabatan apapun yang kita punyai saat ini di dalam hal rohani, itu tidak menjamin keselamatan kita. Kalau kita tetap tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita tetap akan mengalami keterpisahan. Karena itu saudara, kalau saudara sedang melayani, jangan pernah beranggapan bahwa saya sudah melayani, saya sudah membantu pembangunan gereja, saya sudah setia memberikan persembahan, perpuluhan, membantu orang dan sebagainya. Semuanya itu tidak akan mempunyai jaminan apa-apa untuk keselamatan saudara jika saudara tidak percaya kepada Yesus. Saudara akan mengalami keterpisahan ini selama-lamanya karena saudara tidak mempunyai Kristus sebagai penebus, sebagai juru selamat yang sudah menanggung keterpisahan itu. Karena itu saudara, keterpisahan Yesus di atas kayu salib ditinggalkan oleh Bapaknya, tidak ada manfaatnya apa bagi saudara jika saudara tidak percaya kepada Dia. Karena itu kita semua orang berdosa yang terpisah dari Allah. Karena itu kita akan dan layak mengalami keterpisahan itu. Tapi Kristus datang 2000 tahun yang lalu, Dia mati di atas kayu salib, dan Dia sudah mengalami keterpisahan ini supaya semua orang yang percaya kepada Dia tidak lagi mengalami keterpisahan. Pertanyaannya, maukah saudara percaya kepada Kristus? Kalau saudara percaya, saudara tidak akan terpisah lagi. Kalau saudara tetap tidak percaya, acuh tak acuh, mengabaikan Dia, maka dipastikan saudara akan mengalami keterpisahan ini. Bagi saudara yang sudah percaya, beritakan Injil ini kepada orang lain, supaya mereka juga tidak mengalami keterpisahan sama seperti kita. Yesus sudah mengalami keterpisahan ini supaya kita tidak terpisah lagi. Terpujilah nama Tuhan kita. Amin.